Seragam militer mancanegara, banyak dari Solo, apa iya? Simak videonya. Bangunan pabriknya berdiri di Jalan KH Samanhudi, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan nama PT Sri Rejeki Isman, atau dikenal dengan Sritex. Meski berada di kawasan kecil, namun berdiri megah showroom yang memamerkan pakaian-pakaian militer di dunia. Jumlahnya lebih dari 30 negara di dunia, termasuk pakaian militer Indonesia sendiri. Berawal dari usaha kecil di Pasar Klewer, usaha dibangun almarhum H.M. Lukminto sejak tahun 1966 ini memang fokus pada usaha tekstil. Mengawali bisnisnya pada kain percetakan kain, Sritex juga pernah mendirikan pabrik tenun pada tahun 1982. Saat itu, usaha dari hulu ke hilir pun dijalankan karena mulai dari pemintalan, penenunan, sentuhan akhir, hingga busana siap pakai diproduksi dalam satu atap Sritex. Dan sejak diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1992, Sritex mulai diminta untuk memproduksi pakaian seragam untuk polisi dan tentara negara Indonesia, TNI. Sampai suatu waktu, tentara Indonesia dan North Atlantic Treaty Organization, NATO, bertukar seragam militer layaknya pemain bola yang bertukar jersey setelah pertandingan usai. Tak mau kehilangan kesempatan, rupanya Sritex pun mempelajari desain pakaian militer milik organisasi terbesar dalam pertahanan dan keamanan kawasan Atlantik Utara itu. Kemudian dites, dibandingkan dengan Amerika, dan ternyata lebih baik kualitasnya. Waktu itu Sritex orientasinya masih fashion, ungkap Direktur Sritex, Sri Sartono Basuki. Hingga pada akhirnya, singkat cerita, justru NATO melakukan perjanjian dengan Sritex untuk membuat pakaian militer mereka. Sadar akan keberadaan kompetitor produsen yang ada di Eropa, namun Sritex ternyata tetap menjadi pilihan pihak NATO untuk terus memasok kebutuhan pakaian militernya. Hal tersebut bahkan terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Setelah mendapatkan sertifikasi seragam militer untuk tentara Jerman pada tahun 1993, Sritex pun melanjutkan untuk menjadi pemasok seragam militer ke NATO. Salah satu produk yang kualitasnya sudah dipercaya adalah rompi anti peluru buatan Sritex. Spesifikasi militer sampai level 4, yaitu laras panjang dan serangan jarak dekat. TNI pakai juga itu, ungkap Presiden Direktur Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Sejak saat itu, kualitas seragam militer yang diproduksi oleh Sritex pun menyebar ke berbagai belahan dunia. Teknik marketing dari mulut ke mulut ternyata memberi dampak luar biasa bagi Sritex, hingga akhirnya dikenal sangat ahli dalam membuat seragam militer yang sesuai spesifikasi yang diminta. Hingga saat ini sudah ada 36 negara yang mempercayakan pembuatan seragam militernya kepada Sritex. Yang terakhir, negara tetangga, Filipina, juga turut mempercayakan produksi seragam militernya kepada Sritex. Khusus seragam militer Filipina, Sritex mengusung beberapa fitur seperti anti radiasi, anti nyamuk, anti air, anti minyak, anti bakteri, anti bau, dan anti api. Termasuk seragam militer dengan fitur yang cukup lengkap. Selain Filipina dan negara-negara di Asia Tenggara, sebenarnya Sritex ingin terus melebarkan sayapnya. Bahkan ketika disinggung mengenai ekspansi pasar ke militer asing negara mana lagi, Iwan pernah mengatakan ingin melakukan penjajakan ke sejumlah militer di negara Afrika dan beberapa negara Eropa. Hingga kini, negara yang tercatat sudah memesan seragam militernya ke Sritex antara lain Jerman, Inggris, Austria, Swedia, Belanda, Kroasia, Malaysia, Brunei, Darussalam, Timur Leste, Singapura, Nepal, Australia, dan lainnya. Paling canggih adalah pesanan Germany Army. Seragam militernya anti-inframerah dan anti-serangga. Kombinasinya cukup rumit karena ada reaksi kimia yang harus diperhatikan. Tidak boleh menyakiti penggunanya.
Kalau prosesnya salah akan meracuni penggunanya. Produk yang Sritex supply ke negara-negara tersebut, lanjut Torang, kebanyakan dalam bentuk produk jadi, yakni PDL atau yang disebut dengan Battle Dress Uniform, BDU. Aktivitas ekspornya ini telah dilakukan sejak 1990-an, pada saat itu Jerman merupakan negara tujuan ekspor pertama. Pada mulanya, partner kita yang di Eropa menang tender di sana. Jadi kita yang mengerjakan di sini. Sampai akhirnya kita mendapat sertifikat untuk yang boleh produce seragam German Army, kata Torang. Torang pun bercerita, untuk bisa bekerja sama dengan German Army bukanlah perkara mudah, bahkan sangat sulit. Pasalnya mereka memiliki spesifikasi yang sangat tinggi. Dan untuk memperoleh itu nggak gampang. Jadi ada inspeksi dari German Army datang ke tempat kita, mereka cek fasilitas kita, pabrik kita seperti apa, social completionnya seperti apa, lanjutnya. Nah, banggakan produk anak bangsa dipakai oleh militer mancanegara. Sukses selalu ya!